Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan kali ini kita ngobrol santai masalah bonus mitra. Apakah bonus mitra ini akan dikeluarkan lagi dan gimana nasib mitra kedepannya? Karena udah hampir 3 tahun driver Gojek ini tidak merasakan bonus 180.000 pada saat 30 poin gitu kan. 3 tahun yang lalu kita merasakan bonus sebelum corona melanda negara api ini. Kita merasakan bonus itu tahun sinilah 30 poin kita mendapat 180.000 dan 185.000 di hari weekend Sabtu dan Minggu atau mungkin tanggal merah gitu kan. Nah, pada saat ini kita tidak merasakan sama sekali. Memang ada bonus tapi mungkin tidak sebesar di 3 tahun yang lalu. Nah, jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol santai masalah apakah ini bonus tidak akan ada lagi dan gimana nasib mitra kedepannya tanpa bonus. Apakah Gojek ini masih bisa menjadi harapan kita kedepannya untuk mencari nafkah, untuk menabung, untuk masa depan atau untuk batu lompatan ke tempat yang lebih baik lagi gitu kan. Di sini gue bakal ngebahas ala sudut pandang gue pribadi gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian beda pendapat, gue mohon maaf, dan juga mungkin kalau kalian punya pendapat yang lebih bagus lagi, jangan segan-segan buat tulis di kolom komentar. Siapa tahu pendapat kalian bermanfaat bagi driver-driver lainnya. Nah, untuk itu sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalian boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang juga dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi. Jadi supaya ketika gue upload video kalian mendapatkan notifikasinya. Dan mungkin juga kawan-kawan nih yang selalu bertanya, bang tunjukin dong ngeplok lu pada saat ngebit, bang tunjukin dong lu pada saat ngebit lu gimana, jangan-jangan lu orang kantor, jangan-jangan apalah gitu kan. Nah, gue udah buat videonya, kalian tinggal klik aja link di bawah, itu khusus YouTube gue untuk keseharian gue ngebit di lapangan, mau itu gue ngebit Gojek maupun gue ngebit Shopee Food gitu kan. Di situ gue bakal tunjukin berapa penghasilan gue per harinya, berapa orderan apa aja yang gue bawa, gosok gosen food atau mungkin gue dapat go ride gitu kan. Di situ gue bakal tunjukin semua. Memang videonya durasinya agak lama karena memang itulah real keseharian gue, panas-panasan, hujan-hujanan gitu kan. Itulah real gimana gue mendapatkan uang di lapangan gitu. Jadi bukan omong kosong doang. Jadi mungkin kalau ada driver yang ngomong gue nih ngomong kosong doang, cuman bisa ngebacot di sini doang, ya gue nggak bakal hidup bos di rantauan kalau gue cuman omong kosong doang. Gue juga prinsip gue juga satu, gue nggak mau capek gue sia-sia atau gue nggak mau kerja itu kerja bakti aja. Gue wajib kerja capek tapi ada penghasilan dan ada hasilnya gitu. Itu prinsip gue. Jadi kalau mau capek sekalian, kalau mau istirahat ya istirahat sekalian gitu. Nah, jadi gimana nih, kita berharap semua driver-driver ojol ini pasti berharap besar bahwa bonus itu dikembalikan lagi gitu kan ya. Semoga aja kalau corona ini udah selesai, PPKM udah selesai, PSBB udah selesai, semoga aja bisa dikembalikan lagi bonus seperti semula. Nah, seperti itu. Dan ini saran dari gue sebagai driver ojol ya, salah satu driver kalian nih, mitra kalian Gojek. Jadi gue mungkin punya sedikit saran gitu kan. Kalau memang bonus belum bisa dikeluarkan, ya mbok ya, mungkin pengganti bonus tadi promonya dibesar-besarin lagi mungkin kan. Ini saran aja gitu, saran dari driver kalian. Jadi bonusnya dikencengin lagi, mungkin bonus dari promonya dikencengin lagi gitu kan. Supaya kenapa? Supaya orderannya makin rame. Dan juga mumpung lagi PSBB PPKM gitu kan, Gojek ini sebisa mungkin gimana caranya bisa merekrut customer lebih banyak lagi langganan yang menggunakan aplikasi Gojek gitu kan. Jadi mungkin driver ini tidak berharap bergantung pada bonus, tapi pendapatannya lebih banyak karena argonya atau mungkin juga orderannya melimpah. Jadi mereka dapat penggantinya gitu kan, nggak dapat bonus tapi orderannya melimpah gitu. Nah, itu yang gue harapin dan kawan-kawan gue, dan mungkin juga salah satu harapan semua driver di Indonesia itu seperti itu gitu, selagi bonus belum ada gitu. Nah, lanjut aja ke pembahasan intinya. Jadi pertama, gimana cara kita bertahan, bisa menabung atau bisa berkecukupan untuk keluarga kita di Gojek ini tanpa bonus. Yang pertama, kita sebagai driver ojol yang pekerjaan memang prioritas di ojek online khususnya di Gojek, kita memang perlu yang namanya gesit, cekatan, jangan males-malesan gitu kan, dan juga kerja pintar. Nah, jadi begini, ini menurut pengalaman gua, pengalaman kawan-kawan gua ya, yang gua jelaskan di video kali ini. Jadi gimana bang, mungkin kawan-kawan area gue, sekitar gue tahu lah ya, mungkin ada beberapa atau pendapatan gue per hari dan lain-lainnya. Jadi gini, gimana kita harus cerdas? Yang pertama, cerdas kita di lapangan. Jadi gue cerita tentang kawan gue dulu ya, kawan gue belum gue ceritain kisah gue. Jadi gue ceritain kawan gue yang salah satu driver ojol, dan
semenjak 2 tahun yang lalu dia ngelepas atribut ojolnya atau tidak bergantung pada ojol lagi, dan sekarang dia berpenghasilan minimal 400.000 per hari. Nah, ini salah satu kawan gue juga ada di lapangan. Jadi gimana kisahnya Bang, kok bisa? Nah ya, karena ketika dia ojol, dia memang bener-bener gesit, cekatan, kerja cerdas gitu kan. Dia udah banyak langganan, peminat dengan dia karena dia jujur, tepat waktu, dan lainnya. Dia udah punya pelanggan belanja, pelanggan nganter paket. Namanya kita di daerah Gading Serpong ini banyak orang-orang yang setiap harinya ada nganter paket gitu ya, nganter paket. Karena dia ini nggak sering cancel, apa aja barang dibawa, berapapun jaraknya dibawa. Nah, si customer mungkin ada tertarik, dapat driver ini lagi gitu kan. Akhirnya ditawarin reguleran gitu kan. Jadi dia udah positif nih, reguleran dia udah sekian dan sekian. Jadi penghasilan dia tuh tiap hari itu cuman dari jam 6 pagi sampai jam 1 apa jam 2 siang itu udah segitu gitu kan. Jadi memang dia tuh benar-benar kerja cerdas dan kerja pintar tanpa mengharapkan bonus dari Gojek. Akhirnya dia bisa mandiri gitu. Nah, ini kisah yang kedua, ini kisah dari gua. Yang pertama, karena gua sering berangkat pagi ya, berangkat dari jam 5 subuh dulu tuh kan sampai sekarang juga. Nah, ini gua kadang-kadang pagi itu juga dapat go ride gitu ya. Dapat go ride, mungkin masih banyak driver yang belum ngebit. Nah, dan nggak tahu kenapa gue dapat customer ini mungkin dia mau berangkat pagi itu mau ke stasiun, mau kerja gitu kan. Dia ke stasiun dulu dari Tangerang nih mau ke Jakarta, naik stasiun tiap pagi, tiap subuh itu. Karena banyak sering dapat driver ini di cancel, dan kedua juga mungkin karena masih subuh nih ya, driver masih dikit, jadi jemputnya jauh-jauh, jadi banyak juga driver cancel. Dan kebetulan dapat di gua, memang itu nggak jauh dari kosan gua posisinya. Dan terus gue bawa, akhirnya dia meminta reguler, dan ada reguleran gue tiap pagi dari jam 5 sampai jam 6 tuh 5 orang. Jadi udah positif tuh 50.000 lah, taruhlah 50.000 karena 10.000 dikali 5. Jadi gue pada jam 5 sampai jam 6 itu gue udah ngantongin alhamdulillah 50.000 gitu kan. Itu tiap hari kecuali hari libur, dia libur kerja langganan gue. Gue nggak pernah meminta bahwa langganan sama gue aja kak, gitu. Karena gue fokus ke aplikasi Gojek. Takutnya kalau gue minta seperti itu, takutnya dia ada apa-apa ngubungin gue pada saat gue lagi narik, jadi ngeganggu gue nerapi akun gue gitu kan. Tapi memang rezeki ya, mau kemana lagi kan, akhirnya dia langganan ke gue 5 orang itu. Jadi udah positif nih 50.000 dari kantong gue pada saat jam 5 sampai jam 6 gitu kan. Nganternya nggak jauh kok, deket-deket aja, ada yang ke mall, ada yang kemana, ada yang ke stasiun gitu kan. Itu langganan gue power pagi hari. Nah, belum lagi gue langganan seperti kalian pada tahu ya. Kalau kalian nanti nonton video gue di channel gue yang kedua tentang gue cara nariknya gimana, itu gue banyak dapat orderan GoShop ya. Mungkin karena orderan itu sampai 500.000, sampai 300.000, 600, 700.000 belanjanya, belanja sayuran, daging, ikan, cumi, udang gitu kan. Mungkin banyak driver yang meng-cancel, dan si customer ini kesulitan mendapatkan orderan gitu kan, kesulitan mau order ini susah. Akhirnya karena dapatnya gua terus, drivernya dikit-dikit gua yang dapat. Akhirnya dia memutuskan, "Bang, kalau mau belanja saya boleh nggak ngeliat WA aja gitu kan, gak usah ngorder." Karena banyak bener driver cancel, atau mungkin timbangannya nggak sesuai, belinya nggak sesuai, belanjanya nggak sesuai itu. Akhirnya dia memutuskan langganan gua. Dan ada beberapa, nggak sedikit ya, 6 sampai 7 tiap orang tuh mau belanja pasti gua disuruh. Dan alhamdulillah kalau kita kerjanya bener-bener niat gitu kan, customer juga tuh manusia gitu loh, punya rasa kasihan dan punya rasa, wah ini bener nih gini gue pasti dikasih lebih ongkosnya. Bahkan gua ada satu customer yang deket banget, nganternya dari pasar ke rumah dia itu per argo 50.000 dikasih gua. Kadang juga lebih, kadang juga memang pas 5, tapi standarnya 50.000. Memang belanjanya banyak sampai 250 dan 300 gitu kan. Itu seminggu tuh 3 kali dia belanja. Nah itu, jadi gimana cara, kan di video sebelumnya gua udah ngomong target gua per hari itu gimana caranya bisa 300.000, karena pengeluaran gue juga banyak. Sehari itu pengeluaran gue pokok gue aja itu bisa 100 sampai 120, belum cicilan ini, belum kontrakan, belum bayar wifi, belum pulsa, belum lagi gue ngirim, belum lagi masih banyak hal-hal yang nggak terduga, belum rokok, belum makan kan. Tahu sendiri kalau ngerantau pasti makannya bayar gitu kan, nggak gratis, nggak makan di rumah gitu. Nah kalau gue nggak kerja pinter, nggak gesit, males-malesan, gue kerja di Gojek ini cuma kerja bakti doang. Yang kerja dapat capek tapi duitnya jadi kotoran doang gitu kan. Jadi untuk makan doang gitu. Nggak ada untuk ke masa depannya, atau juga nggak ada untuk kita batu lompatan ke jenjang selanjutnya gitu kan. Contohnya gue udah ngojek buat konten YouTube ya. Apalagi buat konten selain nge-share
pengalaman gua, mungkin siapa tahu bisa bermanfaat ya. Salah satunya kalau dapat uang dari YouTube yaitu bonus lah, gua anggap bonus itu karena gua udah bonus sebagai gua ngelontarin karya gua ngoceh-ngoceh gini gitu kan. Jadi kita benar-benar harus memanage waktu kita, memanfaatkan waktu kita selama 24 jam itu berguna nggak gitu loh. Gue sering berpikir begini, mungkin kalian juga bisa pakai cara gue ya. Jadi sehari itu kita punya 24 jam. Nah, kita introspeksi diri nih, 24 jam itu udah kita gunain buat apa aja. Jangan sampai 5-6 jam itu kita gunain kita untuk berbaring, tidur-tiduran, nyantai gitu kan. Itu udah nggak bermanfaat banget gitu kan. Gimana kita untuk masa depan kita sendiri. Tapi kita kalau setiap jamnya kita lakuin bermanfaat, nah itu insya Allah pasti kedepannya hasilnya juga bakal bagus. Nah itu yang mungkin gue namakan kerja cerdas dan gesit. Nah gesit ini juga kita mau ada peluang apapun jangan sampai kita lewatkan gitu kan. Contohnya mau peluang orderan, mau peluang langganan, mau peluang apa, itu jangan sampai kita lewatkan. Karena kalau kita lewatkan, kesempatan itu nggak bakal datang 2 kali. Dan buang rasa males itu. Ini males ini paling fatal banget. Apalagi kita sekarang nih di Gojek ini nggak ada bonus, cuman mengharapin dari Argo aja. Mungkin adalah bonus dikit gitu kan. Bukan bonus juga, namanya jaminan Argo kan. Nah kalau kita bergantung pada hal itu ya kita nggak bakal bisa maju. Contohnya memang gue main 2 aplikasi gitu kan. Mungkin dari pagi sampai siang, apa mungkin sampai sore gue fokus di Gojek. Mungkin kadang juga paginya Shopee juga, dan juga lanjut malamnya juga Shopee juga, tapi itu malamnya gue di rumah gitu kan ngebitnya, dapatlah 3-4 gitu di kosan aja, karena kebetulan kosan gue juga deket area food gitu, jadi tinggal gue nongkrong di kosan aja. Pada saat jam malam udah nggak kerja lagi ya, daripada gue nganggur gitu kan, gue hidupin aplikasi, kapan dapet gue bawa gitu kan, gue kemas-kemas gitu lagi. Jadi jangan males-malesan. Apalagi kita sadar diri, gue ini sebagai driver ojol gitu loh, bukan manajer, bukan CEO perusahaan, bukan pemilik perusahaan, bukan pengusaha gitu kan. Gue sebagai driver ojol, gimana caranya waktu gue bisa bermanfaat gitu kan. Gimana caranya gue bisa menghasilkan dengan keringet gue sendiri. Mungkin ada beberapa driver yang ngomong, lu serakah gini-gini. Nggak ada namanya serakah, karena gue kerja, penghasilan gue hasil dari keringet gue sendiri, bukan keringet orang lain. Jadi nggak ada kata-kata serakah. Mungkin gue udah berpenghasilan pamannya 200.000, udah dong berhenti dong gini-gini. Nah itu hak gue dong, karena ada beberapa driver juga pasti yang ngomong di kolom komentar juga gitu. Contohnya gue waktu pertama kali buat Shopee, banyak yang komen, lu serakah amat bang 2 aplikasi dan lain-lainnya. Nggak ada yang serakah begitu, karena namanya serakah tuh ngambil hak orang lain gitu kan, atau memanfaatkan keringat orang lain. Ini keringat gue sendiri, capek gue sendiri, gue beli atribut sendiri, gue nyicil sendiri, gue ngojek sendiri gitu kan. Nggak ada namanya serakah. Tergantung pola pikir kita seperti apa. Kalau kita dengerin omongan orang lain, serakah-serakah ya kita bakal jalan di tempat, atau bahkan kita bisa mundur. Bukannya maju, kita mundur atau jalan di tempat. Kalau kita memperdulikan omongan orang lain itu, orang lain ngomong A, kita ngikut A. Orang lain ngomong B, kita ngikut B gitu kan. Kita nggak bakal ada pendirian. Nah, gue berharap rekan-rekan driver semuanya, tergantung di area kalian masing-masing, pinterlah dalam bekerja di lapangan, karena pada saat ini kita tidak ada bonus gitu kan. Ya berharap kedepannya semoga aja Gojek ini memberikan bonus lagi kepada mitra-mitra driver lainnya, supaya kita juga bisa ngebitnya lebih semangat lagi, lebih ini lagi gitu kan. Bahkan gue pernah berpikir sendiri bahwa bisa jadi penghasilan gue ini lebih besar daripada pada saat ada bonus di Gojek gitu kan. Karena pada saat dulu ada bonus di Gojek ya memang gue tumpu terus, alhamdulillah gitu kan. Tapi gue berharap bergantung pada itu doang. Bahkan kalau kita punya langganan, punya belanja, kita bonus kita nggak terduga-duga loh. Bahkan pernah gua bukan sekali, beberapa kali ya. Mungkin bagi kalian, mungkin bagi gue juga agak kaget gitu dengar nominalnya. Bahkan pernah sehari gue dapat 700.000-800.000 dari reguler, dari 2 aplikasi Shopee dan Gojek, dan juga mungkin dari uang tip, bonus dan lain-lainnya. Itu bisa segitu. Nah, masa kalian nggak bisa gitu kan? Gue bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu? Itu prinsipnya. Jadi sekali lagi, mungkin yang dengar video ini mungkin yang nganggap gue sombong, ria dan lain-lain, skip aja. Gue jamin nggak bakal maju kalian. Karena kenapa? Karena nggak bisa membedakan yang mana motivasi dan yang mana ria gitu kan. Karena ini motivasi bukan gue pamer-pamer, nggak ada gunanya pamer, bener nggak ada gunanya. Gue cuman pengen rekan-rekan driver lainnya maju sama-sama sama gue, punya pola pikir yang lebih baik lagi. Mungkin pola pikir gue ini
bagi gue baik, tapi mungkin tidak bagi kalian. Nah, jadi mungkin kalau kalian punya pola pikir yang lebih baik lagi daripada gue, boleh kalian sharing di gue melalui DM Instagram gue mungkin, saling nasihatin gue, atau mungkin Messenger Facebook gue, atau mungkin di kolom komentar, bebas kalian ngasih pendapat kalian lewat mana aja boleh. Nah, seperti itu menurut pandangan gue, gimana driver ojol ini tetap hidup walaupun kita tidak ada bonus di lapangan gitu. Nggak ada bonus, nggak ada segala macem. Gimana caranya kita bertahan hidup dan bertahan, gimana caranya kita bisa gunakan driver ojol ini buat batu lompatan kita ke depannya menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, mohon maaf jika ada salah kata di video gua ini. Gue cuma bisa sharing sama-sama, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih baik daripada gua dan lebih baik daripada hari kemarin. Itu harapan gua satu-satunya, karena harapan gua pengen kita maju sama-sama, bukan mundur bareng-bareng gitu kan. Jadi semoga aja video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.